Kabar pemain abroad timnas Indonesia perjuangan di kompetisi Eropa. Media Belanda soroti strategi PSSI cari pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Argentina bikin timnas Indonesia jadi lebih ganas. Kakang Rudianto siap tempur di timnas, target besar menuju Asian Cup 2024. Kabar pemain abroad timnas Indonesia perjuangan di kompetisi Eropa. Perjuangan pemain abroad timnas Indonesia di berbagai kompetisi Eropa pekan ini menyajikan kabar yang beragam, dari rotasi pemain hingga tantangan berat di liga masing-masing. Tom Hai kembali mendapatkan menit bermain bersama Almer City dalam laga pekan ke-18 era divisi. Kali ini gelandang 28 tahun tersebut masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-79 saat Almer City bertandang ke markas NAC Breda. Sayangnya Almer City harus menerima kekalahan tipis 0-1. Ini merupakan kekalahan keempat Almer City dalam 5 laga terakhir. Bagi Tom Hai, ini adalah kali kedua dia masuk dari bangku cadangan di musim ini. Sebelumnya dia hampir selalu menjadi starter dalam 8 dari 10 penampilannya di musim ini. Ragnar Oratmangun juga mencatatkan penampilan sebagai pemain pengganti dalam laga Liga Pro Belgia antara Dender melawan klub Brugge. Masuk di menit ke-57, Ragnar tidak mampu membantu timnya menghindari kekalahan telak 1-4. Namun pemain 25 tahun ini tetap menunjukkan kontribusi positif di musim ini dengan 5 penampilan dan 1 gol. Dender menjadi langkah awal bagi Ragnar dalam berkarir di luar negeri Belanda yang tentu menjadi tantangan tersendiri. JIZ kembali tampil sebagai starter untuk Venezia dalam laga tandang ke markas Bologna di Serie A. Namun penampilan ini diwarnai insiden yang berujung penalti bagi lawan pada menit ke-79. Setelah VAR menyatakan tackle Jai sebagai pelanggaran, Venezia pun harus takluk dengan skor telak 0-3. Kekalahan ini semakin menempatkan Venezia di dasar klasemen dengan hanya 8 poin dari 14 laga. Meski demikian, Jai Izas mencatatkan konsistensi dengan tampil di 12 laga musim ini, menunjukkan dirinya sebagai salah satu andalan di lini belakang Venezia. Kabar kurang menggembirakan datang dari Eliano Reijnders. Pemain versatil PSV Zwolle tersebut kembali tidak mendapatkan menit bermain dalam kemenangan 1-0 timnya atas Sparta Rotterdam. Ini menjadi kali ketiga berturut-turut Reijnders hanya mengisi bangku cadangan. Dari 14 laga era divisi musim ini, Reijnders baru tampil 8 kali, dengan 4 diantaranya sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir. Tantangan besar menantinya untuk bisa mengamankan tempat di skuad utama PSV Zwolle. Media Belanda soroti strategi PSSI cari pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Program naturalisasi PSSI kembali menjadi sorotan internasional, terutama dari media Belanda. Langkah agresif federasi ini dalam merekrut pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri, khususnya di Belanda, dinilai sebagai strategi unik untuk memperkuat timnas Indonesia. Era kepemimpinan Erick Thohir membawa pendekatan berbeda. Jika sebelumnya naturalisasi lebih banyak melibatkan pemain Liga 1, kini fokus bergeser pada talenta berdarah Indonesia yang telah merasakan atmosfer kompetisi Eropa. Radio NPO 5 dari sejumlah media lainnya mengulas bagaimana PSSI menjangkau pemain-pemain keturunan ini. Pengamat sepak bola Belanda, Neil Peterson, menyebut bahwa proses ini melibatkan kerjasama dengan agensi khusus di Belanda yang bertugas menemukan talenta berbakat dengan darah Indonesia. Sekarang mereka harus mencari, bahkan ada agensi di Belanda yang khusus untuk menemukan pemain keturunan Indonesia, ujar dari Neil. Namun tidak hanya agensi, solidaritas antar pemain naturalisasi juga memainkan peran penting. Peterson mencontohkan Calvin Verdong yang berusaha membujuk Messilhurst atau Ragnar Oratmangun yang merayu Oli Romeni agar bergabung dengan timnas Indonesia. Strategi PSSI ini menuai pro dan juga kontra. Beberapa pihak di Belanda menyindir langkah ini sebagai ketergantungan terhadap pemain keturunan, alih-alih memaksimalkan pengembangan bakat lokal. Namun tidak sedikit yang memuji kebijakan ini sebagai solusi cerdas untuk mendongkrak kualitas timnas Indonesia. Hasilnya pun sudah terlihat, timnas Indonesia mencetak sejarah baru dengan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, membuktikan dampak nyata dari program ini. Meskipun menuai kritik, program naturalisasi tetap menjadi andalan PSSI. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat timnas Indonesia di level internasional, tetapi juga memperlihatkan keseriusan sepak bola Indonesia dalam mengejar kemajuan. Langkah ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia mulai memanfaatkan peluang besar dari diaspora, membawa harapan baru bagi perkembangan sepak bola nasional. Pertanyaan besarnya, apakah ini cukup untuk membawa Indonesia ke panggung Piala Dunia? Argentina bikin timnas Indonesia jadi lebih ganas.
Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan laga uji coba melawan Argentina menjadi momentum perubahan skuad Garuda. Dia menyebut sebelum melawan juara Piala Dunia 2022 itu, para pemain Timnas Indonesia memiliki nyali dan mental yang kurang bagus, terutama menghadapi lawan-lawan yang secara peringkat lebih baik. Waktu di masa awal saya, para pemain Indonesia mudah menyerah. Misal bertemu dengan lawan sejago Arab Saudi atau bertemu dengan tim ranking dunia 20-30 tingkat di atas. Mereka berpikir tidak akan mampu menang. Tim mereka lebih bagus, ungkap dari Sintayong. Seringnya seperti itu, menyerah sebelum bertanding. Itulah mengapa hasilnya tidak maksimal dan malah mencari-cari alasan, tambah Sintayong. Sintayong mengungkapkan titik baliknya adalah ketika PSSI mengundang Timnas Argentina untuk menjalani laga FIFA Matchday pada 19 Juni 2023. Meski mengalami kekalahan 0-2, rasa percaya diri para pemain Timnas Indonesia naik berkali-kali lipat. Kami melawan Argentina kalah 0-2, tetapi bermain sangat baik. Kami cuma kebobolan 2 gol melawan tim ranking nomor 1 dunia, juara Piala Dunia. Kami juga punya 2 kesempatan emas mencetak gol. Rasa percaya diri dari para pemain begitu meningkat. Itulah yang membuat mereka berpikir, kita sebenarnya bisa. Perlahan rasa percaya diri membaik dan meningkat. Tutup dari Sintayong. Kakang Rudianto siap tempur di Timnas, target besar menuju Asian Cup 2024. Bek muda Persib Bandung Kakang Rudianto tengah berada dalam momen penting dalam karirnya. Setelah mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia, pemain 21 tahun ini menargetkan tempat di skuad Garuda untuk Asian Cup 2024. Kalau saya sangat antusias, sudah lama tidak bertemu dengan Coach Sintayong dan saya ingin kembali, ujar dari Kakang Rudianto. Saat ini Kakang belum bisa bergabung dengan pemusatan latihan Timnas di Bali karena masih harus memperkuat Persib Bandung di ajang AFC Champions League 2. Maung Bandung baru saja menyelesaikan laga melawan Port FC di Thailand pada Kamis 28 November. Walau begitu, pemanggilan dari Sintayong menjadi motivasi besar bagi Kakang. Dia siap bersaing ketat dengan para pemain-pemain lain yang terlebih dahulu mengikuti persiapan Timnas Indonesia menuju turnamen yang dulu dikenal sebagai AFF. Dari total 33 pemain yang dipanggil, hanya 23 yang akan diberangkatkan ke Asian Cup 2024. Kakang menyadari tantangan besar ini dan bertekad tampil maksimal untuk mencuri perhatian dari Sintayong. Ingin dipercaya lagi untuk Piala AFF nanti, doakan saja semuanya bisa lancar, ungkap dari Kakang. Kakang juga mengakui bahwa persaingan di skuad saat ini sangat ketat. Banyak pemain berkualitas yang turut dipanggil, sehingga dia menegaskan dirinya tidak boleh lengah. Pemain yang dipanggil bagus-bagus semua dan saya harus bekerja lebih keras lagi untuk bisa masuk skuad untuk Piala AFF, tambah dari Kakang. Bagi Kakang, panggilan ini juga menjadi kesempatan emas untuk kembali bekerja sama dengan Sintayong. Sebelumnya dia pernah merasakan sentuhan pelatih asal Korea Selatan itu saat memperkuat tim U20. Momen ini menjadi pembuktian sekaligus peluang bagi Kakang untuk menunjukkan perkembangan permainannya di bawah asuhan sang pelatih. Antusiasme dan tekad besar Kakang menjadi gambaran semangat pemain muda Indonesia untuk tampil di level tertinggi. Jika terpilih, partisipasinya di Asian Cup tidak hanya menjadi kesempatan emas bagi dirinya, tetapi juga kebanggaan bagi Persib Bandung dan para pendukungnya.